Meski masih diterapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, namun volume kendaraan di ibu kota justru meningkat. Jumlah karyawan yang nggak semula work from home atau bekerja dari rumah kini mulai beraktivitas di kantor. Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pagi tadi kembali ramai. Volume kendaraan roda 4 dan roda 2 meningkat meski di ibu kota masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Peningkatan jumlah kendaraan karena jumlah kantor kembali beroperasi normal. Pihak kepolisian memberikan imbauan serta surat teguran kepada pengendara sepeda motor yang tidak memakai masker dan pengendara roda 4 yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Sementara itu, para pedagang di Pasar Tanah Abang nekat kembali berjualan meski operasional pasar masih ditutup hingga pekan depan. Petugas Satpol Pamong Praja meminta pedagang untuk menutup kiosnya. Para pedagang yang masih berjualan ini kebanyakan adalah pedagang yang berada di blok pakaian. Satpol PP meminta pedagang untuk menutup kiosnya. Petugas tidak memberikan sanksi bagi pedagang yang melanggar dan hanya memberikan teguran serta mencatat data pedagang. Jika nekat berjualan lagi, petugas akan melakukan penyegelan. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Ririn Oktaviani di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ririn, bagaimana kondisi Pasar Tanah Abang di tengah PSBB yang masih berlangsung? Ya Lovi, jika pagi hari tadi Satpol PP menggelar razia terhadap pedagang yang masih berjualan untuk menutup lapak dagangannya, kondisi berbeda terjadi pada siang hari ini, di mana pedagang kembali nekat untuk berjualan. Dan pedagang yang nekat berjualan ini berasal dari blok pakaian, terpantau tidak ada penjagaan baik dari polisi maupun dari Satpol PP. Dan di mana para pedagang yang berjualan ini juga diimbangi dengan banyaknya pembeli yang mencari kebutuhan untuk Lebaran. Parahnya, para pedagang dan juga pembeli ini ada yang tidak mengenakan masker, bahkan tidak menerapkan physical distancing. Pedagang yang nekat berjualan mengaku tidak mendapat pemasukan sama sekali selama adanya PSBB dan juga lamanya penutupan dari Pasar Tanah Abang ini. Meskipun banyak atau sebagian dari pedagang telah beralih untuk berjualan online, namun tidak bisa menutup biaya operasional. Padahal mereka harus mencari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Lovi. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Masih banyaknya masyarakat Bogor dan Depok yang bepergian saat diberlakukannya PSBB sehingga pihak KCI memberlakukan pelaksanaan pemeriksaan surat tugas oleh petugas gabungan Dishub dan TNI. Pada masa penerapan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah Kota Depok meminta warga yang masih bekerja dengan menggunakan transportasi massal, komuter lain terlebih dahulu harus menunjukkan surat tugas dari tempat kerjanya. Pelaksanaan pemeriksaan surat tugas diperiksa oleh petugas gabungan Dishub dan TNI di Stasiun Depok Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Sebelumnya tetap dilakukan cek suhu tubuh untuk masuk ke dalam peron. Meski belum ada penindakan, namun tidak sedikit penumpang yang dipulangkan kembali ke rumah oleh petugas karena tidak berkepentingan melakukan aktivitas bekerja. PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengoperasikan perjalanan kereta api luar biasa untuk berbagai rute mulai 12 Mei hingga 31 Mei 2020. Terdapat 6 rute perjalanan untuk masyarakat yang dikecualikan sesuai dengan protokol kesehatan. Pengoperasian KLB ini menyesuaikan dengan terbitnya surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Masyarakat yang diperbolehkan menggunakan kereta api luar biasa adalah pekerja pelayanan penanganan COVID-19 dan yang dikecualikan. Tiket dijual mulai hari ini di loket stasiun keberangkatan. Pemesanan dan pembelian tiket dilakukan mulai H-7 keberangkatan dan tidak dapat diwakilkan. Ada 6 rute perjalanan kereta api luar biasa yakni rute Jakarta-Surabaya, Pasar Turi,
Perjalanan ini terdiri dari 4 rangkaian kereta eksekutif dan kereta ekonomi dengan kapasitas penumpang 50%. Adapun tarif terjauh untuk kelas eksekutif Rp750.000. Begitu juga untuk jalur selatan, Jakarta-Surabaya lintas selatan PT KAI hanya membolehkan 50% dari kapasitas penumpang yang ada. Sementara untuk rute Bandung-Surabaya mengoperasikan 3 rangkaian kereta api eksekutif dan ekonomi dengan tarif terjauh Rp630.000. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita akan sapa ada Bernadetta Ginting di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Deta, bagaimana kondisi di Stasiun Gambir pasca pemberlakuan ada kereta api luar biasa? Baik Lovi, tadi sudah ada 2 jadwal keberangkatan yang berangkat dari Stasiun Gambir. Pada pukul 7.15 ini adalah kereta luar biasa lintas selatan dari Stasiun Gambir menuju ke Surabaya Pasar Turi yang akan berhenti di beberapa stasiun, yaitu Stasiun Purwokerto, Yogyakarta, dan juga Madiun. Nantinya setelah pukul 7.15 akan ada keberangkatan pula pada pukul 8.30 untuk kereta luar biasa lintas utara rute Cirebon dan Semarang Tawang yang pada akhirnya juga akan berhenti di Surabaya Pasar Turi. Tidak hanya di Stasiun Gambir saja, kereta luar biasa ini juga beroperasi dari Stasiun Bandung menuju pemberhentian terakhir di Surabaya Pasar Turi. Dan memang untuk kereta luar biasa ini hanya beroperasi di Stasiun Gambir saja, tidak ada di stasiun lainnya di daerah Jakarta, karena memang kereta luar biasa ini hanya melayani perjalanan, kami tegaskan kembali, bukan untuk perjalanan mudik. Tapi ada 3 kriteria yang sudah ditetapkan untuk melakukan perjalanan. Dan hingga siang hari ini sudah ada 30 calon penumpang yang mencoba mendaftarkan berkas mereka untuk dicek kelengkapan dan juga keabsahan data sehingga nantinya mereka baru bisa membeli tiket perjalanan mereka. Karena ketika calon penumpang yang sudah memenuhi kriteria dan sudah membawa berkas-berkasnya itu harus terlebih dahulu mengunjungi posko Satgas Terpadu yang berada di Stasiun Gambir. Nanti akan ada petugas yang mengecek kelengkapan datanya dan apakah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Jika tidak, maka tidak bisa membeli tiket. Namun jika bisa membeli tiket, bisa dilakukan secara offline ataupun juga go show pada hari ataupun juga membeli H-7 sebelum keberangkatan. Dan tadi ada beberapa calon penumpang yang memang masih mencoba untuk mendaftarkan berkas dengan alasan mudik. Namun ini ditolak tegas oleh PT Kereta Api Indonesia karena perjalanan ini hanya bersifat terbatas. Dan tidak hanya surat-surat saja, yang paling penting adalah ketika ingin melakukan perjalanan dengan kereta luar biasa, ini harus melakukan tes corona terlebih dahulu. Dan harus menunjukkan hasilnya baik itu melalui tes rapid test ataupun juga tes swab. Dan jika sudah dibuktikan negatif corona, maka diperbolehkan untuk masuk ataupun juga melakukan perjalanan. Kembali ke Lovi. Baik, terima kasih informasinya Bernadetta Ginting melaporkan langsung dari Gambir, Jakarta Pusat. Maskapai Lion Air Group resmi beroperasi kembali melayani rute penerbangan domestik dan mancanegara. Sementara maskapai Sriwijaya Group akan kembali beroperasi pada 13 Mei mendatang. Lion Air Group terdiri dari maskapai penerbangan Lion Air, Batik Air, dan Wings Air resmi membuka kembali layanan penerbangan rute domestik dan mancanegara di seluruh bandara di Indonesia. Untuk rute domestik, Lion Air Group mulai beroperasi pada Minggu 10 Mei 2020. Di masa pandemi corona ini, Lion Air Group menerapkan standar operasional penerbangan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Seluruh awak pesawat, petugas layanan darat, serta staf lainnya diwajib mematuhi protokol kesehatan. Semua awak pesawat yang aktif terbang telah menjalani rapid test dan dinyatakan negatif. Pemeriksaan kesehatan bagi awak pesawat sebelum keberangkatan tetap dilakukan guna menentukan kesehatan dan dinyatakan layak terbang.
Sebelumnya, maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah kembali beroperasi pada Kamis 7 Mei 2020. Garuda melayani operasional mengacu pada ketentuan kriteria penumpang yang dapat mengakses transportasi di masa pandemi. Sementara maskapai di bawah naungan Sriwijaya Group yakni Sriwijaya Air dan Nam Air akan mulai melayani penerbangan domestik pada 13 Mei 2020. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, iNews melaporkan. Jumlah kasus corona di Jawa Timur kembali bertambah. Penerapan PSBB di Surabaya mulai hari ini diperpanjang. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di iNews ya.